Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Salam damai Nusantara. Salam akal sehat. Ketemu lagi sama Mr. Slebor yang paling selebor di jagat maya. Hari ini Mr. Slebor mau membahas sesuatu yang sangat penting dibahas menurut Mr. Slebor. Tapi nggak tahu deh menurut teman-teman para sadulur yang ada di sana apakah ini penting atau tidak. Tapi semoga bahasan Mr. Slebor kali ini akan menjadi sangat penting, ya kan, untuk menambah wawasan kita semua. Kemarin pertama-tama nih Mr. Slebor mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Yeah, Indonesia hebat. Yeah. Di usia yang dibilang muda enggak, ya kan, dibilang tua juga enggak, untuk sebuah peradaban bangsa, ya kan, Indonesia merdeka. Iya, begitu para sadulur. Nah, yang antiknya Mr. Slebor membahas tentang yang namanya Wangsit Prabu Siliwangi, ya kan, bahwa anak-anak Pajajaran yang merasa anak turunan Pajajaran harus mampu membangun Pajajaran anyar. Begitu menurut Wangsit Prabu Siliwangi. Tetapi yang anehnya, orang berpikiran tentang Pajajaran anyar itu, ya kan, ya tetap namanya Pajajaran. Padahal Prabu Siliwangi bilang di Wangsit Prabu Siliwangi mengatakan bahwa bangunlah Pajajaran anyar. Pajajaran yang mana? Yang dibangunkan oleh oleh apa pemirsa? Ya kan? Oleh rubahnya zaman, oleh berubahnya zaman. Ya kan? Nah, hari ini sadulur kita yang di sana masih punya cara berpikirnya sempit tentang untuk mendirikan Pajajaran itu harus dengan kata yang sama, yaitu Kerajaan Pajajaran. Padahal tidak seperti itu, ya kan? Maka memang sudah wajib bagi para sadulur semua yang mengaku bangsa Pajajaran, yang merasa dirinya adalah terah dari Pajajaran, ya kan, wajib membangun Pajajaran anyar. Nah, ini antiknya, ya kan, membangun Pajajaran anyar yang dibangunkan oleh robahnya zaman, ya kan. Jadi begini, para sadulur dimanapun Anda berada, mari kita cari tahu, ya kan, Pajajaran anyar menurut versi Mr. Slebor, ya kan. Tapi selalu Mr. Slebor katakan jangan ucapan Mr. Slebor ini ditelan mentah-mentah, tapi jadikanlah referensi untuk berpikir, referensi untuk menjadikan acuan dalam berpikir yang sehat, begitu, ya kan. Dan tayangan Mr. Slebor hanya bisa dipahami kalau orang-orang itu, manusia-manusia itu pakai akal yang sehat. Kalau akalnya nggak sehat, egosentris, fanatik, nggak bakal bisa paham obrolan Mr. Slebor atau ocehan Mr. Slebor. Jadi balik lagi para sadulur, yang harus kita kaji adalah bangunkan Pajajaran anyar, ya kan, dirikan lagi Pajajaran, ya kan, tapi Pajajaran anyar yang dibangunkan oleh robahnya zaman. Nah, jadi menurut Mr. Slebor jangan bingung-bingung lagi, yang dinamakan Pajajaran anyar itu sudah berdiri. Loh, kok sudah berdiri? Iya, sudah berdiri, ya kan. Namanya cuman beda, bukan Pajajaran lagi. Nah, gitu. Bukan Pajajaran lagi, ya kan. Nggak harus itu Pajajaran, nama Pajajaran itu berdiri lagi, tidak harus, ya kan. Yang penting paham dari ajaran-ajaran tuh belepotan ngomongnya. Yang penting yang harus bangkit itu adalah ajaran Prabu Siliwangi itu sendiri, yaitu Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh.
ya kan? Jadi apapun namanya negaranya, apapun nama kerajaannya itu sangat tidak penting. Yang penting bangunkan rasa saling mengasihi, saling menyayangi. Begitu para sadulur, sili asah, sili asuh, sili asuh. Nah, maka Pajajaran Anyar itu akan tegak berdiri di muka bumi dan akan merahmati bangsa-bangsa lainnya. Gitu. Nah, sebenarnya Pajajaran Anyar itu sudah berdiri. Hari ini nama Pajajaran Anyar itu adalah bangsa Indonesia, gitu. Jadi yang disebut Pajajaran Anyar itu yaitu Indonesia itu sendiri. Gitu nggak para sadulur? Ya begitu. Buat para sadulur di sana yang sudah memahami ini luar biasa, ya kan? Salut buat para sadulur yang ada di sana. Yang masih belum paham, dengerin terus ocehan Mr. Slebor, ya kan? Jadi yang dibilang Pajajaran Anyar ini yaitu Indonesia, yaitu Pajajaran Anyar yang dibangunkan oleh robahnya atau dibangunkan oleh perubahannya zaman. Jadi Pajajaran itu, ya kan, akan berdiri dengan perkembangan zaman yang ada saat ini, ya kan. Nah kemarin, ya kan, kalau para sadulur di sana mengetahui bahwa Pajajaran Anyar ini sudah berdiri yang namanya Indonesia, ya kan, maka para sadulur kemarin tanggal 17 Agustus, ya kan, itu Pajajaran Anyar sedang ulang tahun. Bukan begitu para sadulur? Iya begitulah, ya kan. Jadi nggak usah repot-repot lagi nyari Pajajaran Anyar atau mau mendirikan kerajaan Pajajaran. Orang Pajajaran Anyar itu sudah berdiri, ya kan. Bagi terah Pajajaran, bagi yang merasa Pajajaran, bagi yang merasa Nusantara, ya kan, Pajajaran Anyar sudah berdiri dengan namanya, dengan nama barunya, yaitu Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI itu. Nih, jadi jangan repot lah mau bikin kerajaan Pajajaran, nih kan. Orang kerajaan Pajajarannya udah berdiri dengan nama terbarunya yaitu NKRI. Oh belepotan, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Pajajaran Anyar, nih kan. Karena harus cermat dalam Wangsit Prabu Siliwangi itu dirikan Pajajaran Anyar yang dibangunkan oleh perubahan zaman, gitu. Jadi namanya terserah aja, ya kan? Nggak harus Pajajaran lagi, karena ternyata Pajajaran Anyar, Pajajaran itu sudah berubah nama, yaitu Indonesia. Mr. Slebor ngomongnya gitu, iya, karena di Wangsit Prabu Siliwangi bilang bahwa nanti, ya kan, di timur, ya kan, mengguntur suara Galudra medarkeun endog. Gitu para sadulur, Garudra medarkeun endog. Ayo kita berpikir, Galudra itu, ya kan, bahasa Indonesianya itu Garuda. Galudra itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya itu adalah Garuda, gitu, burung Garuda. Nah, negara kita, ini ya kan, lambangnya apa? Ini kan Pancasila, iya kan. Negara Pancasila itu gambarnya burung Garuda, ya kan. Telurnya apa? Yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah telur dari Garuda itu, ya kan. Jadi jangan repot-repot lagi lah cari atau mau mendirikan Pajajaran Anyar, ya kan. Nggak usah mendirikan lagi, Pajajaran Anyar sudah berdiri. Tinggal saatnya kita, bagaimana Pajajaran Anyar yang sudah berdiri ini kita isi dengan, ya kan, dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berarti, ya kan, kita
sudah mempertahankan Pajajaran anyar. Begitu nggak para sadulur? Iya begitu. Kalau nggak begitu, nggak paham. Nih. Jadi ayo spiritual di sana, siapapun, ya kan, yang dengar ocehan Mr. Slebor, ya kan, ayo sadar diri bahwa Pajajaran anyar sudah bangkit. Pajajaran anyar yang dibangunkan oleh obahnya zaman, atau Pajajaran anyar yang dibangunkan seiring perkembangan zaman, sudah berdiri, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sadar dan bersatulah, ya kan. Satu nusa, satu bangsa, bangsa Pajajaran anyar yang hari ini telah berganti nama jadi Indonesia. Begitu para sadulur. Iya, biar paham, ya kan. Karena kalau enggak begini, ya kan, nanti ribut-ribut terus, ya kan. Yang merasa pra Pajajaran pengen ngedirin kerajaan Pajajaran lagi, yang ngerasa ini pengen ngedirin kerajaan Pajajaran lagi. Hello, kerajaan Pajajaran sudah berdiri dengan nama barunya. Sekali lagi dengan nama barunya, yaitu Indonesia. Jadi nggak usah ngedirin Pajajaran anyar lagi, ya kan. Tapi berpikirlah bagaimana Pajajaran ini mampu berdiri di kakinya sendiri, gitu, menjadi satu kedaulatan yang utuh, ya kan? Makanya jangan berpecah lagi, ya kan? Kalau kita merasa, ya kan, kita mau mendirikan Pajajaran anyar, hari ini namanya Indonesia, udah jangan repot-repot, masih ngelihat matanya sipit, masih ngelihat hidungnya mancung, ya kan, masih ngelihat rambutnya keribo misalkan, gitu. Yang begitu-begitu nggak usah dilihat, ya. Tapi lihat aja KTP-nya apa. Kalau KTP-nya sama-sama bangsa Indonesia, kita saudara, bersatu, nggak usah ada keributan lagi. Kalau kita cuman urusan mata, cuman urusan hidung, cuman urusan keturunan ini, terus kita ribut, ya kan. Ini Pajajaran anyarnya nanti carut marut lagi. Mau Pajajaran anyar ini roboh lagi? Ya jangan. Bagaimana caranya? Ayo mari bersatu. Satukan semua kapasitas, satukan semua cara berpikir, bagaimana Pajajaran ini selalu berdiri di kaki sendiri. Dan Pajajaran anyar ini akan menjadi mercusuar dunia. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Pajajaran anyar telah berdiri dan akan menjadi mercusuar dunia. Karena Pajajaran anyar akan merahmati semua bangsa-bangsa di dunia. Begitu para sadulur, ya kan, dengan falsafah Pancasilanya. Galudra medarkeun endog, burung Garuda menetaskan telur. Telurnya itu Pancasila tadi, ya kan. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila ini selaras dengan ajaran apapun, dengan kitab manapun, dengan pemahaman-pemahaman benar manapun, ini selaras. Dan Pancasila bisa digunakan untuk semua bangsa di muka bumi ini. Begitu para sadulur, ya. Pokoknya gitu aja dah, ya kan. Buat para sadulur yang di sana, jadi sekali lagi nggak usah repot-repot cari Pajajaran anyar, ya kan, atau mau mendirikan Pajajaran anyar. Hari ini Pajajaran anyar sudah berdiri, namanya Indonesia. Sadar dan bersatulah. Yang berbeda biarkan saja berbeda, ya kan, karena perbedaan itu adalah sebuah fitrah, ya kan, bukan sebuah pengkhianatan, ya kan. Jadikan perbedaan itu sebagai perbandingan atau tolak ukur, dan jangan pernah membedakan kalau itu sama. Sama seperti hari ini, kalau KTP-nya bangsa Indonesia, ya kan, kalau KTP-nya itu NKRI, ngapain harus dibedakan? Nggak penting etnisnya, nggak penting budayanya, nggak penting matanya, nggak penting hidungnya, nggak penting keturunan mana, mau Cina, mau Batak, mau Sunda, mau Arab, mau segala macam. Selama dia punya KTP bangsa Indonesia, mari bersatu. Kalau nggak bersatu nanti dipecah belah lagi,
karena banyaknya kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum yang tidak mau Pajajaran Anyar ini bersatu, ya kan? Maka mereka akan mengontrol dengan berbagai macam cara, baik itu dengan doktrin, baik itu dengan ekonomi, atau segala macam. Mereka bisa masuk menyelip di sana. Maka ingat, hati-hati dan bersatulah, jangan berpecah belah. Ingat, persatuan Pajajaran Anyar nomor 1. Pajajaran Anyar Indonesia. Indonesia adalah Pajajaran Anyar. Gitu para sadulur, ya kan? Maka yang belum paham boleh nanti baca lagi Wangsit Prabu Siliwangi, ya kan? Boleh lihat lagi apaan sih yang Mr. Slebor tayangkan, yaitu Wangsit Prabu Siliwangi. Yang paham bahasa Sunda, ya kan? Apaan sih? Coba pahamin bahasa Sundanya yang baik. Dan yang tidak mengerti dengan bahasa Sunda, Mr. Slebor juga sudah memberikan terjemahannya dengan bahasa Indonesia di tayangan Wangsit Prabu Siliwangi yang kemarin. Ya, supaya semuanya paham. Karena kita sama, kita satu bangsa, satu tanah air. Pajajaran Anyar sudah berdiri. Mari isi Pajajaran Anyar dengan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Jangan pernah terpecah belah lagi. Kalau kita terpecah belah lagi, selesai Pajajaran Anyar ini, ya kan? Tapi kalau paham, ya kan, semua lapisan dari atas, dari pemimpin yang atas, presiden sampai yang ke bawah, dari yang bawah sampai ke atas lagi, mengerti bahwa Pajajaran Anyar ini adalah Indonesia bersatu. Ya, setuju nggak para sedulur? Harus setuju. Kalau nggak setuju, jangan tinggal di bangsa Indonesia. Begitu para sedulur. Ya mungkin bahasannya gitu aja lah. Ya, sekali lagi, Pajajaran Anyar adalah Indonesia. Mari bersatu padu, ya kan? Mari membangun. Jangan melihat perbedaan, jangan memecah belah. Semuanya fungsikan diri Anda masing-masing sesuai bidang Anda, ya kan? Maka Pajajaran Anyar atau Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Gitu aja para sadulur ya. Ini kan lama nggak bikin konten, ya kan? Muncul lagi. Tapi semoga para sadulur di sana paham. Baik. Sampai sini aja para sedulur, ya kan, lumayan hari udah mulai sore juga, ya kan. Kalau gitu Mr. Slebor mohon undur, mohon pamit. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, ya kan. Namanya juga orang Slebor yang masih pengen belajar. Para sadulur yang tahu di sana ajarkan Mr. Slebor, yang belum tahu ayo belajar barengan, ya kan. Tidak ada urusan guru dan murid. Mari belajar bersama, karena pada esensinya guru kita semua adalah sang pencipta itu tadi, ya kan? Oke para sadulur, pamit mundur, sampurasun.